untuk membaca buku. Mengapa kita perlu membaca? Karena buku itu adalah gudangnya ilmu. Kalau kita rajin membaca, maka kita akan mendapat ilmu yang banyak sekali. Kalau ada orang yang ilmunya sedikit, maka dia tergolong anak yang tidak pintar. Mau jadi anak pintar tidak? Mantap. Anak yang pintar itu adalah anak yang rajin membaca, guys. Anak yang malas membaca itu ilmunya sedikit. Kalau mau pintar harus rajin membaca. Membaca apa ayo? Membaca buku. Buku itu harus dipelihara, dijaga, dirawat, tidak boleh dirobek. Karena kalau robek tidak bisa dijahit. Kalau basah tidak bisa kalau kotor tidak bisa dicuci. Makanya harus dijaga supaya tidak basah dan tidak kotor. Setelah membaca sebentar, ada tidak yang mau naik menceritakan isi buku yang sudah dibaca? Sebentar ya, menceritakan kembali apa yang sudah dibaca. Iya, ayo siapa yang sudah membaca sampai setengah? Iya, sekali lagi tepuk tangan dong, mana tepuk tangannya? Nah, ini hadiahnya untuk Nadia dari Ibu Kepala Sekolah. Salim dulu dong. Iya. Nah, anakku sekalian, masih mau dengar dongeng selanjutnya? Mau atau mau? Mau atau mau banget? Ayo, siapa yang mau dengar dongeng selanjutnya? Angkat tangan. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Kenapa? Mau mendongeng? Iya, sebentar. Mona, sini. Sebentar sekali, sini. Ya, ini dulu, Kak. Apa dongeng, Kak? Apa cerita, Kak?
Dan membaca buku ya, diceritakan kembali dengan kata-kata Neng. Tidak bisa. Nah, sekarang harus mampu menceritakan kembali apa yang sudah dibaca. Nah, dengarkan baik-baik. Bapak guru punya satu dongeng. Judulnya adalah Lapun Dare-Dare. Siapa yang tahu apa artinya Lapun Dare-Dare? Lapun Dare-Dare itu anak-anakku sekalian, bahasa Makassar. Itu bahasa Indonesianya adalah kerah. Tak kerah. Apa ini? Monyet. Bagaimana bunyinya kerah suaranya? Nah, itu. Pada zaman dahulu kala di Makassar ini ada satu kerajaan namanya Kerajaan Tupabiring. Kerajaan Tupabiring itu mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Halus, mukanya seperti saya. Putri itu dilamar oleh pangeran-pangeran dari seluruh kerajaan yang ada di Makassar. Sebentar, kalau Bapak sudah mendongeng ya, Bapak akan tanya, dan yang menjawab Bu itu dikasih hadiah. Putri ini ingin dinikahkan oleh sang baginda, tetapi siapa yang akan diterima menjadi suaminya dilakukan sayembara. Seorang pangeran menghadap, "Hai tuanku, saya akan menjadi suami dari putri raja." Raja berkata, "Apa keberanianmu, apa kemampuanmu sehingga kamu mau menjadi suami anakku?" "Saya raja bersilat, saya bisa berkelahi, saya bisa jadi monyet." Sayembara dilakukan. Beberapa pemuda datang untuk mengikuti sayembara itu. Dan tiba-tiba di tengah sayembara itu loncat dan terbanglah seekor monyet. Cerita lama berselang, akhirnya yang menang sayembara itu adalah sang monyet itu, atau biasa dikenal dengan nama Lapun. Siapa namanya? Lapun Dare-Dare. Siapa namanya? Ada ulangi. Lapun Dare-Dare. Sang putri merasa kecewa. Masa suamiku nanti seekor monyet. Suamiku seekor monyet. Semua peserta yang hadir mencemooh Lapun Dare-Dare itu karena dia menang sayembara dan tentunya akan mempersunting sang putri. Tetapi ternyata setelah beberapa hari melewati masa demi masa, waktu demi waktu, ternyata Lapun Dare-Dare ini adalah seorang dewa yang dikutuk dari kayangan, dan dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Pada malam hari dia berubah jadi pemuda yang sangat tampan. Kalau siang hari dia berubah menjadi seekor monyet. Akhirnya bahagialah keluarga itu
dan menjadi raja menggantikan sang baginda. Selesai ceritanya. Apa yang bisa dipetik dari cerita ini, anakku sekalian? Iya, kita tidak boleh melihat, memandang seseorang dari penampilannya, ya. Kita harus menghargai setiap orang walaupun orangnya itu tidak sempurna, karena siapa tahu dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pertanyaan, siapa yang bisa jawab pertanyaan Bapak? Yang bisa jawab pertanyaan Bapak bisa angkat tangan. Pertanyaan pertama, apa nama kerajaan dalam cerita itu? Nama kerajaannya. Nama kerajaannya, ayo, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Tupak Biring. Pertanyaan kedua, siapakah nama tokoh utama dalam cerita itu? Siapa namanya? Lapun Dare. Tepuk tangan, hadiah tahu Ibu. Iya, yang menjawab itu dikasih hadiah. Jadi cerita yang Bapak ceritakan tadi itu berasal dari cerita Sulawesi Selatan di sekitar Kota Makassar dan sekitarnya. Iya. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum Ibu Guru bercerita, Ibu Guru mau tanya dulu, kalau ada yang tahu, apa nama hewan yang memiliki belalai? Gajah. Gajah itu tubuhnya besar atau kecil? Besar. Besarnya seperti Ibu Guru? Seperti pada siapa? Seperti Pak Sawir? Seperti kepala sekolah? Lebih besar lagi. Tahu belalainya gajah itu panjang kan? Oh, tahu tidak? Dahulu itu gajah tidak memiliki belalai. Dulu itu hidungnya pendek seperti hidungnya kodri. Mau tahu kenapa bisa gajah belalainya panjang? Kalau mau tahu dengarkan ceritanya ya. Asal mula belalai gajah panjang. Jadi bunyinya gajah, boom, boom. Di pinggir sebuah sungai, para hewan sedang berkumpul. Tiba-tiba gajah muncul. Suara apa itu? Ih, cepat pergi, gajah datang. Cepat pergi, gajah datang. Baunya gajah busuk sekali. Ada di sini yang baunya busuk? Ada yang belum mandi? Nggak ada ya? Semua baunya harum ya? Nggak ada yang seperti gajah. Rusa berkata, ayo semua kita tinggalkan pinggir sungai ini. Gajah itu baunya busuk sekali. Ayo kita tinggalkan semua sungai. Buaya pun yang tadinya tiba-tiba ada di air langsung berlari. Ular juga langsung pergi. Rusa juga langsung pergi. Gajah berkata, kenapa kalian pada pergi, saya datang? Kami tidak suka cium bau. Baumu busuk sekali. Akhirnya gajah pun menangis.
suara cengengan gajah besar sebesar badannya. Akhirnya karena dia menangis terus, banjir sungai tersebut karena tangisan gajah. Wah, si ikan kecil pun tiba-tiba muncul. Wah, kenapa tiba-tiba banjir ya? Oh, ternyata si gajah sedang menangis. Dan air yang banjir masuk ke dalam hidung gajah. Karena hidungnya sakit, gajah tarik. Menangis lagi karena kesakitan. Tarik lagi hidungnya. Tarik lagi hidungnya sampai hidungnya panjang. Pada saat hidungnya panjang, gajah pun bercermin. Dia kaget melihat hidungnya. Kenapa hidungku tiba-tiba panjang? Akhirnya dia mencoba untuk menggunakan hidungnya. Dia semburkan air sampai ke tubuhnya. Air yang masuk ke dalam tubuh gajah itu dari belalainya itu besarannya sampai 14 liter air bisa masuk. Jadi dia semburkan keluar, dia semburkan badannya, akhirnya badannya menjadi bersih. Tiba-tiba datang si rusa, kaget dia. Kaget si rusa lihat. Hih, kamu kayak itu gajah. Kenapa berubah penampilanmu? Kenapa hidungmu jadi panjang? Satu hari satu malam kamu nangis, tarik terus gini hidungku begini, akhirnya jadi panjang. Bukan cuma itu gajah. Ternyata sekarang tuh bersih sekali kulitmu. Nah kalau bersih kulitku, oh kamu tahu hidungku yang panjang ini bisa kuisi 14 liter air. Jadi kupakai mandi, semprotkan ke seluruh tubuhku, harum atau nah apa nak katakan rusa? Kalau begitu gajah teh mandikan kau juga dengan anak-anakku. Akhirnya gajah pun menyembur si rusa-rusa dan hewan yang ada di sekitarnya, dan sekarang mereka bersahabat karena baunya gajah sudah tidak bau lagi, sudah harum karena bisa mandi sendiri, bahkan membantu hewan lain untuk mandi. Nah, sekarang siapa kira-kira yang tahu apa pesannya cerita tadi? Apa? Makan. Jangan mengata-ngatai orang. Ya, jangan mencela orang. Karena bisa jadi nanti dia berubah menjadi lebih baik. Ada lagi? Apa? Iya, enggak boleh pilih-pilih teman. Jangan sampai ada teman yang musuh berbilang tidak mau kau duduk sama itu bawa musuh. Apa lagi? Supaya tidak musuh, apa pesannya cerita? Iya, harus mandi. Harus mandi. Jangan seperti gajah waktunya tidak panjang hidungnya, enggak pernah mandi. Ada lagi? Apa lagi? Apa lagi? Jadi tidak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh mencela, harus rajin mandi. Siapa tadi itu yang jawab pertanyaannya Ibu Guru? Oke, Rinjani. Maju Rinjani. Ada tadi itu. Ini siapa namanya? Ya, maju lah. Enakan. Ayo maju sini. Oke.